Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abrazal Fikri Bayhaqi. Saya dari kelas 4C, absen 1 dengan NIM 2433050061. Di sini saya akan menjelaskan tugas ulangan tengah semester mata kuliah antarmuka kelistrikan, di mana tugasnya adalah mendesain HMI lampu on off, lampu hijau dan lampu kuning menggunakan toggle switch. Jadi satu lampu, satu toggle switch menggunakan aplikasi PM Designer. Lalu kita langsung masuk saja ke PM Designernya. Di sini kita bikin file baru. Ada di pojok kiri atas, pencet file lalu pencet yang new. Lalu kita masukkan nama projectnya. Nama project bebas terserah, namun karena ketentuan dalam mutasinya adalah kontrol lampu underscore nama aja. Lalu sini kita bisa taruh filenya di manapun yang kalian inginkan. Saya akan taruh di HMI nya. Lalu nextnya, nah di sini ada new application panel. Application panelnya kita tulis, kita ganti menjadi wise 4010. Lalu displaynya diganti ke 10 sampai 10,4. Lalu modelnya juga kita ganti di PT 2010, dan display resolusinya akan otomatis berganti menjadi 1024 kali 600. Lalu kita next. Di link satunya kita ganti lagi menjadi wise 4010. Di link tipenya kita ganti ke direct link yang Ethernet, bukan yang komputer. Lalu device servernya kita ganti, device-nya kita ganti ke Modcon Corp, dan servernya akan otomatis berubah menjadi Modbus Device Lab TCP atau IP. Lalu kita next saja. Di sini harus mengisi IP address yang digunakan. Yang kita gunakan adalah, yang saya gunakan adalah WISE 4010. Jadi harus benar mengisi addressnya. Kalau salah maka jaringan tidak akan membaca link WISE 4010 nya. Lalu bisa juga tidak bekerja sistemnya, tidak bisa membaca, tidak bisa mengobrol sistem dengan linknya. Sini kita masuk 192 168 110. Lalu kita langsung finish. Nah di sini kita isi teksnya dulu dengan cara di tulisan WISE ini. Di sini ada tanda plus, klik, lalu di sini kita cari teks. Nah, internal memorinya di sini kita isi dengan mem digital 00. Kita enter. Lalu yang kedua kita isi lagi dengan mem digital 01. Kita enter lagi. Di sini data tipenya misal 0001. Digital. Nah, sini data tipenya kita ganti ke bit. Dua-duanya kita ganti ke bit. Lalu di WISE 4010 nya kita masukkan digital output 0 dan juga digital output 1. Nah, sini data tipenya kita ganti juga ke bit. Terus addressnya kita isi 000 00017, dan yang bawahnya kita isi dengan 000 16. Harus sesuai dengan urutan karena setiap channel di output memiliki channel tersendiri dan address sendiri. Kalau salah tulis address, contohnya seperti ini,
dia mau, namun tidak sesuai dengan urutan pada HMI-nya, bisa saja salah membaca. Lalu kita ganti lagi jadi ke 18. Sini deskripsinya yang kosong itu, lampu kosong itu kita tulis untuk lampu hijau, dan yang 01-nya itu lampu kuning. Oke, sudah diisi semua. Kita langsung masuk mendesain. Caranya klik objek, kita masukkan tugas switch dulu. Karena kita membuat 2 lampu dengan masing-masing lampu menggunakan 1 tugas switch, maka kita atur dulu 2 tugas switch dan 2 bit lamp. Sini bit lampnya kita copy paste saja. Oke, sini ada 2 tugas switch dan 2 bit lamp. Kita atur sesuai yang diinginkan, lalu kita desain ulang untuk bit lampnya. Di sini kalian bisa mengganti shape-nya, berbentuknya. Karena di sini lampu, saya akan menggunakan di shape yang ke 1 ini. Nah, di sini kita masuk ke labelnya. Di sini ada tulisan off text dan on text. Nah, jadi ini ketentuan atau displaynya ketika si lampunya itu mati. Di sini tulisannya off, betul. Lalu fontnya, karena kita akan bikin lebih besar ya, kita ganti ke font 8. Warnanya kita ganti ke warna hitam. Lalu sini background colornya ketika lampu mati kita kasih warna merah. Oke, sudah. Lalu kita atur yang on-nya, kita tulis on di sini. Fontnya samakan dengan font off tadi, yaitu font ke 8. Nah, ini untuk lampu hijau, jadi kita di setting pada saat kondisinya menyala, lampunya akan berubah menjadi warna hijau. Dan di sini addressnya kita isi ke digital output 00. Kita klik OK. Jadi 1. Kita perbesar dulu sesuai dengan yang diinginkan. Nah, jika sudah, sini kita bisa copy paste saja yang sudah kita setting tadi, dan kita setting ulang, hanya menyeting addressnya. Kalau tadi yang hijau 00, dan yang kuning kita setting ke 07. Nah, lalu di sini kita setting di labelnya, ketika on dia akan berwarna kuning. Oke. Nah, di sini ada toggle switch-nya. Kita sedikit ke bawah. Nah, di sini toggle switch-nya sama seperti tadi. Shape-nya kita bisa ganti seperti yang kita inginkan. Nah, saya menginginkan di shape pelet satunya aja. Dari sini addressnya untuk toggle switch hijau samakan dengan bit lamp hijaunya, yaitu digital output 00. Nah, dan labelnya ketika off dia tulisannya off, ketika on dia tulisannya akan on. Kita ubah ke font 8, font 5 deh, kita lebih kecil dari lampunya, kita bikin lebih kecil lampunya, font 4 mungkin.
dan ketika off dia akan berwarna merah. Atau kita bisa, karena hanya tombol biasa, ininya cukup warna merah hitam, font dengan nomor 4 warna hitam, siap ke warna biru, bisa biru atau warna yang kalian inginkan. Sini saya mau warna biru saja, karena yang berubah hanya lampunya, jadi kita tidak perlu merubah si toggle switchnya. Oke, di off juga. Lalu kita klik OK. Di sini kita bisa buang karena di sini kita sudah ada yang kita setting. Ini tinggal copy paste, geser, dan atur addressnya saja. Sini addressnya kita atur sesuai dengan bitlamp warna kuning, yaitu di output 001. Kita klik OK lagi. Nah, di sini desainnya sudah jadi, teksnya sudah kita masukkan, dan link-linknya sudah kita masukkan. Jadi untuk ini, untuk simulasi offline-nya, di running atau di compile offline-nya, kita save dulu dengan memencet tombol CTRL-S, dan jadi color S. Kalian bisa menambahkan backgroundnya di sini. Nah, di picture ini impor foto atau file dari file laptop kalian masing-masing, tapi saya tidak mau, udah langsung saja kita oke. Nah, jadi kita compile. Di sini kita klik panel dulu, kita compile dulu. Dia akan mengecek apakah sistem ini, desain ini, HM ini sudah benar. Nah, kalau sudah benar, maka tulisannya compilation complete successfully, dan tidak ada yang error atau yang salah di sini. Nah, kita centang yang ini, lalu baru kita bisa running. Sini kita running offline, akan muncul seperti ini dan akan muncul. Kita tester. Nah, tester yang pertama sesuai dengan ketentuannya, yaitu off. Ketika toggle switchnya off, maka lampu lampu kuning dan lampu hijaunya adalah off. Lalu ketika toggle switch yang hijau kita on kan, maka lampu hijau akan menyala, dan toggle switch yang kuning kita off kan, maka lampu kuning akan tetap mati atau tetap berwarna merah. Nah, ketika lampu hijau kita matikan dan toggle switch kuning kita nyalakan, maka lampu kuning akan menyala dan lampu hijau akan mati. Dan ketika toggle switch kuning tetap dinyalakan dan toggle switch hijau kita nyalakan, maka kedua lampu akan menyala seperti pada layar. Dan ketika kembali ke awal, toggle switch kita matikan dua-duanya, maka lampu akan otomatis mati dua-duanya. Oke, mungkin cara mendesain HMI-nya cukup sekian. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada prosedur ulangan tengah semester ini. Yang pertama, apa sih fungsi dari teks pada PM Designer ini? Nah, fungsi teks pada PM Designer ini sebetulnya adalah untuk menyimpan data type atau link atau address input dan output yang akan kita gunakan atau digunakan oleh usernya. Jadi gitu. Jadi ketika teks ini kita isi dengan link address atau data tipenya, maka sistem bisa berjalan. Kalau tidak diisi, maka sistem tidak akan bisa membaca, atau sistem tidak akan menerima perintah dari HMI tersebut. Lalu yang kedua, apa perbedaannya running offline dan running online, dan kapan harus kita menggunakan running offline dan online? Nah,
running offline kita gunakan untuk pengujian desain awal HMI. Kapan digunakannya? Pada saat pengujian desain awal HMI. Kenapa? Pada saat itu kita hanya menguji desain awalnya. Apakah ini bisa digunakan tugas switchnya? Apakah lampunya juga seperti tadi yang menyala? Dan perbedaannya adalah ketika running offline itu HMI-nya tidak tersambung ke perangkat nyata seperti PLC. Nah, kalau yang online itu pengujiannya tersambung ke perangkat nyata seperti PLC, tersambung lewat WiFi atau kabel. Nah, perbedaannya kalau yang online itu pengujian secara real time. Jadi ketika misalkan kita membuat praktikum kemarin itu yang suhu. Nah, ketika hanya pengujian offline itu hanya menguji desain awal HMI, apakah ini bisa berguna atau tidak. Namun ketika sudah disambungkan ke perangkat nyata seperti PLC kemarin, suhu itu kita bisa membakar indikator suhunya, dan itu adalah pengujian secara real time. Lalu pertanyaan nomor 3, jika bit lamp tidak menyala saat toggle switchnya dipencet, apa saja kesalahannya? Ada beberapa faktor atau kesalahan. Namun yang saya notice atau menurut saya yang sering saya lakukan, yang pertama, IP address pada linknya itu sudah sesuai dengan IP wise 4010 atau 4050 yang kita gunakan. Contoh, IP address wise 4010 itu kan 192.168.100.110, tapi kita ganti jadi 190.168.100.120. Nah, itu tuh tidak bisa karena sistem tidak akan membaca link wise 4010 nya itu pada jaringannya. Lalu kedua, bitlamp salah address atau salah addressnya salah, tidak sinkron dengan toggle switch. Misalkan tadi bitlampnya itu ada di address digital output 00 yang hijau, dan toggle switchnya digital output 00. Bitlampnya bisa tidak menyala ketika toggle switchnya benar di digital output 00, namun bitlampnya kita taruh di digital output 01 untuk lampu yang hijau. Jadi ketika toggle switch hijau dipencet, yang harusnya lampu hijau itu menyala, dia tidak menyala. Tapi ketika toggle switch yang kuning itu dipencet, yang seharusnya hanya menyala adalah lampu kuning, maka yang menyala lampu hijau juga akan ikut menyala. Karena apa? Karena address dari lampu hijaunya itu menggunakan atau sinkron dengan toggle switch yang digunakan untuk lampu warna kuningnya. Jadi begitu. Yang ketiga, settingan warna pada bitlampnya itu tadi ada yang on, ada yang off. Nah, ketika settingan lampunya tidak dirubah, misalkan ketika off dia berwarna merah dan ketika on dia berwarna merah, maka secara visual itu tidak akan merubah warna atau lampu dinyatakan tidak menyala begitu. Lalu pertanyaan yang keempat, apa bedanya alamat IP digital output 001 dengan digital output 00 dengan addressnya juga beda ya, 00017 dan 00018. Nah, kenapa tadi saya sudah menjelaskan di awal, karena pada dasarnya setiap channel output pada sistem itu memiliki address sendiri-sendiri dan berurutan. Jadi ketika kita isi dengan nomor yang tidak berurutan, itu bisa saja namun tidak akan sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Lalu pertanyaan terakhir, nomor 5, apa yang terjadi jika address tidak sesuai dengan link wise 4010 yang asli atau yang sebenarnya? Nah, jadi
Tadi juga di awal sudah saya jelaskan kenapa harus sesuai. Nah, address ini, link ini WISE 4010 ini sudah memiliki ketentuan di sistemnya dengan nomor address 192, 168, 100 dan 110. Ketika dia tidak sama addressnya, maka HMI tidak bisa update data yang kita inginkan. Yang pertama seperti outputnya atau digital inputnya. Lalu yang kedua, HMI tidak bisa memulai atau menemukan link WISE 4010 nya di jaringan HMI nya. Jadi itu ketika kita masukin, kita bisa desain, namun sistem itu tidak, atau jaringannya itu tidak bisa menemukan link WISE 4010 nya. Jadi secara otomatis desain kita gagal, tidak bisa di running atau di compile. Nah, yang ketiga, perintahnya atau kontrolnya itu tidak bekerja. Dengan bahasa kasarnya, HMI ini tidak bisa berkomunikasi atau mengobrol dengan link WISE 4010 nya, seperti itu. Jadi seperti itu untuk ulangan tengah semester saya. Sekian, terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.